Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita rahmatnya, karunia-Nya, cintanya, kasih sayangnya, pertolongannya. Karena pertolongan Allah itu akan datang kepada hambanya yang senantiasa menolong sesamanya dan senantiasa meminta kepadanya, mengabdi kepadanya. Pertolongan Allah itu semuanya dibutuhkan oleh setiap makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak akan meraih apapun kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana untuk meraih pertolongan Allah? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar supaya kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan tenang, akan bahagia bila ditolong oleh Allah dan merasa ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama dan paling utama yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengabdikan pagi, siang, sore, malamnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan Allah yang sampaikan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk itu mengabdi kepada Allah, bertasbih kepada Allah. Kemudian para malaikat juga sama, mengabdi kepada Allah. Kemudian para jin mengabdi kepada Allah. Iblis pun suruh mengabdi kepada Allah, tetapi sayang seribu sayang iblis sudah divonis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai makhluk Allah yang pembangkang. Dan perlu diketahui bahwa iblis itu lebih cerdas tadinya, lebih beriman dari manusia, lebih luar biasa ilmunya iblis itu. Tapi karena sombong, tidak ngikutin perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, maka iblis tersebut dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilaknat hingga akhir nanti sampai ke alam akhirat. Tidak ada kesempatan untuk iblis untuk masuk ke surganya, melainkan dia pasti masuk di neraka abadan abada, selama-lamanya. Maka iblis tersebut akan senantiasa menggoda anak cucu Adam alaihissalam, termasuk kita. Iblis tidak akan rela kalau kita dekat dengan Allah, ingat ke Allah, zikir, sholawat, baca Al-Quran, berbuat baik, saling silaturahim, akur dengan sesama, dengan saudara. Itu iblis tidak suka. Kita hijrah, iblis tidak suka. Terus digoda kita supaya tidak jadi hijrahnya. Terus digoda supaya kita berantem dengan sesama. Terus digoda kita, dihembuskan ke dalam hati kita supaya kita pelit, supaya kita jauh dari zikrullah. Itulah yang dilakukan oleh iblis setiap saat, supaya menjadi teman dia selama-lamanya di neraka jahanam. Naudzubillah, summa naudzubillah. Yang kedua, agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, caranya adalah dengan cara mengajak orang lain kepada kebaikan dan mencegah orang lain daripada keburukan, yang dinamakan dengan da'i ilallah, yang dinamakan dengan berdakwah, tabligh. Itulah cara untuk menjemput pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai yang Allah janjikan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jikalau kamu menolong agama Allah,
maka Allah akan menolong dirimu dan meneguhkan langkahmu. Menolong agama Allah, para ulama tafsir sepakat adalah untuk menolong agama Allah itu mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemunkaran, yaitu berdakwah. Nah, ketika kita ingin ditolong oleh Allah, satu-satunya cara yang paling luar biasa adalah tolong agama Allah. Kalau kita ada orang-orang pada saat musim pemilihan gubernur, pemilihan presiden, pemilihan lurah, pemilihan anggota dewan, dikasih uang 100.000, 500.000, 1 juta untuk mempromosikan itu dewan. Disuruh untuk mempromosikan, mengkompanyekan kebaikan-kebaikan dewan, padahal belum berbuat baik. Kita kompanyekan, mereka kompanyekan itu. Mereka promosikan, coblos ini, coblos itu, padahal belum berbuat apa-apa. Allahu Akbar. Begitu lantangnya kita, sampai berantem, sampai bermusuhan, saudara dengan saudara, teman dengan teman, kemudian tetangga dengan tetangga. Satu masjid bermusuhan gara-gara beda pandangan di dalam pemilihan. Masing-masing dikasih uang untuk menjadi tim sesnya. Saya memilih untuk menjadi tim sesnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Yang tadi, in tansurullah yang surukum. Karena ingin ditolong oleh Allah, maka dakwahkan, promosikan, kompanyekan kebaikan Allah, kompanyekan keagungan Allah, kompanyekan kebaikan, kemurahan, rizki dari Allah, kompanyekan tentang akhirat yang abadi, kompanyekan tentang Rasulullah, kompanyekan tentang kemuliaan baginda yang mulia Rasulullah SAW. Kompanyekan kebaikan-kebaikannya yang sudah dirasakan. Kalau pemilihan anggota dewan belum dirasakan, udah disuruh nyoblos ini nyoblos itu gara-gara dikasih uang. Ya, sedangkan Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mengurus kita, Allah yang memberikan rezeki kita, Allah memberikan nafas kepada kita. Mengapa kita tidak mau dan enggan serta berat untuk ngajak orang untuk mengabdi kepada Allah, untuk mengajak orang untuk ingat dan dekat kepada Allah, untuk mencintai Allah? Kenapa kita berat? Padahal Allah itu sudah baik. Baiknya tidak ada yang menandinginya, sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jaminan Allah ketika kita menolong agama Allah, mendakwahkan, mentablikkan kebaikan-kebaikan Islam, maka Allah akan menjamin, akan menolong kita dan meneguhkan langkah kita. Dihilangkan oleh Allah rasa bimbang dan ragu, dihilangkan oleh Allah rasa cemas, rasa takut, dihilangkan oleh Allah. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Bagi orang-orang yang betul-betul mencintai Allah, menolong agama Allah, mendakwahkan kebaikan-kebaikan Allah, mendakwahkan bahwa walal akhiratu khairul laka minal ula, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala jamin akan menolong kita. Saat kita sakit, siapa lagi yang menolong kita, sahabatku, kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Selama pada saat kita jatuh, terpuruk, kemudian kecelakaan, kemudian kita dihina, dicaci, difitnah, siapa yang menolong kita? Pada saat orang lain menjauhi kita, Allah tetap dekat dengan kita. Allah sangat baik kepada kita. Maka kebaikan Allah sampaikan kepada banyak orang. Kebaikan Allah itu banyak sampaikan kepada orang. Dan serugi-ruginya manusia adalah orang yang pernah dihidupkan oleh Allah di muka bumi ini belum pernah mempromosikan kebaikan Allah. Terus aja mengeluh, terus aja curhat kepada orang lain tentang keburukan-keburukan tentang yang dialaminya. Padahal bukan dari Allah keburukan itu, dari kita. Kebaikan dari Allah, keburukan dari kita. Kalau ada yang menimpa kita adalah kebaikan, maka itu dari Allah. Kalau ada yang menimpa kita keburukan, itu adalah dari kita sendiri, sahabatku. Itu cara yang kedua untuk meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang. Yang ketiga, cara untuk menjemput dan mengundang pertolongan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Para sahabat dahulu ketika ada masalah, enggak nanya ke dukun ini, enggak nanya ke keramat ini, ke ustadz ini, enggak, langsung mendirikan sholat 2 rakaat. Ketika ada kesulitan, langsung mendirikan 2 rakaat sholat. Kenapa? Karena Allah sudah menyampaikan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan penolongmu adalah sabar dan sholat.
Jadi ingin ditolong sama Allah, maka bersabarlah. Bersabar bukan diam. Bersabar ikhtiar terus, berdoa terus. Tetapi sambil kita ingat bahwa Allah memberikan ujian dengan kadar kita. Allah tidak akan menimpakan ujian melampaui kemampuan kita. Karena Allah yang memberikan ujian, Allah juga yang tahu tentang kemampuan kita. Memang terasanya berat, tapi disitulah Allah akan meningkatkan harkat, derajat, dan kedewasaan kita. Kemudian dengan sholat, di situ banyak ya Allah, luar biasa, Allahu Akbar. Ketika ada masalah sebesar apapun, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, maka Allah Maha Besar, masalah saya kecil. Allah Maha Besar, godaan dunia kecil. Allah Maha Besar, hutang saya kecil. Ketika kita mengangkat tangan mengucapkan Allahu Akbar, maka yakinilah di situ bahwa Allah Maha Besar dan Allah Maha segala-galanya. Allahu Akbar. Ketika kita sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, ya Allah, Engkau Maha Suci, Engkau ya Allah, subhana rabbiyal, Engkau Maha Tinggi ya Allah. Hamba sangat rendah, remeh, kerdil. Engkau Maha Tinggi, Maha Luhur, dan Maha Agung, dan aku memujimu. Kita dalam sujud rasakan kehadiran Allah. Allah melihat kita, menyaksikan kita. Allahu Akbar. Kemudian kita juga minta di dalam sholat, duduk antara dua sujud, Rabbi gfirli, ya Allah ampuni hamba, warhamni, kasihani hamba, wajiburni, penuhi kebutuhan hamba, warfa'ni, angkat harga derajat hamba, warzuqni, berikan hamba rizki yang berkah, yang melimpah. Wahdini, tunjukkan hamba ya Allah, karena kami hamba ini tidak tahu apa-apa dalam hidup ini. Wa'fu anni, sehatkan lahir batin hamba, maafkan hamba. Wa'afini, sehatkan lahir batin hamba. Wa'fu anni, maafkan kesalahan hamba. Jadi yang ketiga adalah untuk memohon pertolongan Allah. Akan datang pertolongan Allah ketika kita dengan sabar dan sholat. Yang keempat, bagaimana agar ditolong sama Allah dari kesulitan hidup kita, dari kepenatan hidup kita. Maka yang keempat adalah tolonglah orang lain, tolonglah sesama yang membutuhkan pertolongan dan bantuan, maka pertolongan Allah akan datang kepada kita. Siapa yang menolong sesamanya, maka Allah akan menolong kita di dunia dan di akhirat. Siapa yang menghindarkan kesusahan orang lain di dunia ini, maka Allah akan menghilangkan kesusahan kita di dunia dan di akhirat. Sahabatku, jangan pernah berpikiran bahwa kita menolong orang lain itu rugi. Justru ketika kita menolong orang lain, disitulah kita kebahagiaan kita akan muncul bahagianya. Ketika kita semakin sering melakukan menolong orang lain, membantu orang lain dengan kemampuan kita, dengan tenaga yang mampu dengan tenaga, dengan ilmu yang mampu dengan ilmu, dengan uang yang mampu dengan uang, ya. Kemudian dengan pikiran yang mampu dengan pikiran, dengan kata-kata yang mampu dengan kata-kata, dengan apapun kita bantu orang yang membutuhkan kita. Kita punya baju, kita berikan baju. Kita punya beras, kita berikan beras semampu kita. Ya, jangan merasa diri kita yang mencari uang, jangan dikasih ke siapa-siapa, kita sudah capek. Jangan berpikiran kayak gitu. Karena Allah yang memberikan rezeki kepada kita, menitipkan kepada kita, dan ada hak orang lain di situ. Nah, siapa yang ingin dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah, maka tolong sesamanya. Siapa yang ingin betul-betul diberikan keajaiban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidupnya, maka berikan keajaiban kepada orang lain. Nah, siapa yang ingin dibantu oleh Allah dengan mengejutkan, maka kejutkan orang lain. Tiba-tiba ini ya, caranya gini, yang saya alami dan banyak para guru dialami. Biasanya dapat sebulan itu maksimal, misalkan gaji sama segala macam itu maksimal 10 juta misalkan, atau 5 juta atau 10 juta. Allah kagetkan kita. Bulan tersebut Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka, diberikan 100 juta. Gimana rasanya kira-kira? Masya Allah. Kenapa? Karena kita sering membantu dan mengejutkan orang lain. Mau contohnya, ingin tahu caranya? Boleh dicontek, boleh diikutin, dan kita istiqomahkan. Ketika kita temui, kita siapkan uang 100 ribu, kita siapkan uang 200 ribu, kemudian datang kepada ibu-ibu, kepada kakek-kakek, kepada nenek-nenek yang tidak punya, orang fakir dan duafa, datangin oleh kita. Kita tahu orang tersebut
Si nenek tersebut tidak pernah memegang uang 20.000 atau 50.000, gak pernah. Paling gak 2.000, 10.000, 5.000, 10.000, 5.000, terus jarang sekali megang uang 50.000. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita laporan ke Allah, ya Allah, ini uang saya juga butuh 100.000 ini, tetapi saya akan mengejutkan si ibu ini, si nenek ini, supaya saya diberikan kejutan olehmu, ya Allah. Nah, kemudian kita, nenek, ini ibu, ini mbah, ada uang rezeki dari Allah sedikit, kita berikan 100 atau 200.000. Bagaimana coba lihat? Bayangkan wajahnya mentetes air matanya, kemudian menahan tangisan, menahan haru, gak percaya bahwa yang dipegangnya itu adalah uang 100-200.000 warna merah 2 lembar, dan biasa yang dipegang adalah uang 10.000, uang 5.000. Jarang megang uang 50.000. Tahu-tahu ada di tangannya 100-200.000. Dia nggak percaya. Lihat muka kita, lihat lagi uangnya, lihat muka kita, lihat lagi uangnya. Nah, nanti jangan heran, andai kata seminggu 2 minggu ke depan akan dikagetkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rizki yang tidak kita sangka-sangka. Allahu Akbar. Yang kelima, agar Allah menolong kita, perbanyaklah sholawat. Sholawat akan membuat Allah menolong kita, membuat kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat yang kita lakukan, yang kita ucapkan, tanda kita cinta dan kagum kepada baginda yang mulia Rasulullah SAW, agar kita mendapatkan syafaat pertolongan Allah, kemudian syafaat dari baginda yang mulia. Maka kita wajib untuk bersholawat terus, karena ini suruhan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shollu, bersolawatlah kamu. Nah, ini perintah. Yang kelima adalah bersolawat kepada baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersolawat, yang sedang kesulitan, yang sedang sakit, yang sedang ada masalah, yang sedang dirundung kepedihan dalam jiwanya, ya, kejenuhan, ya gak usah khawatir. Hidup ini memang hanya suka duka, senyum, ketawa, dan tangis. Udah gitu aja, seperti siang, malam, udah gitu. Semua orang, termasuk saya, termasuk siapapun, hanya cuman ada 2 aja. Hanya kalau nggak nangis ya sedih, kalau nggak nangis ya ketawa. Kalau nggak dipuji ya dihina, udah gitu aja. Kalau nggak dizolimi ya mendolimi. Yang penting kita jangan yang zolim. Kalau dizolimi kita banyakin berdoa, karena pada saat itu kita sedang diijabah doa kita, sahabatku. Mari kita bersolawat dengan sepenuh hati. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru alaina, فالتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكثير وغلي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك
Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumanjad, ya imam al-qiblataini, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta ikthiru wa ghalli, anta misbahu suduri, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghalli, anta misbahu suduri. Wahai Nabi, engkau lah mentari, wahai Rasul, engkau lah rembulan, wahai Nabi adi atas cahaya, wahai Nabi selalu rindukan kami, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumanjad, ya imam al-qiblataini, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sahabat, hidup ini ikutin aja alurnya. Pada saat sakit kita ikutin alur sakit itu, pada saat sehat kita ikutin alur sehat itu, pada saat dihina kita ikutin alur hina itu. Karena pada saat sakit, dihina, dicaci, dimaki, ditolimi, itu sedang Allah angkat derajat kita, sedang Allah kabulkan doa kita. Jangan gerutu, jangan justru kita bersyukur kita sedang dikabulkan doa-doa kita. Banyakin permohonan di situ. Pada saat sakit banyakin permohonan, dirontokkan dosa-dosa kita. Pada saat dihina, dicaci, dimaki, ditolimi,
dihianati, gak usah khawatir. Manusia itu akan hilang, sirna semuanya. Ya, yang ada cuman Allah dan kita. Aku dan Allah yang tidak akan pernah sirna. Sedangkan semua manusia akan sirna, akan hilang. Mau suami, mau istri, semua akan hilang sirna. Mau guru, mau siapapun akan hilang sirna. Kecuali diri kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nanti di surga kelak bagaimana kita biar dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai. Bagaimana caranya? Ya seperti ini, saling mengingatkan kepada saudara, kepada teman, kepada tetangga, kepada teman Facebook, kepada teman IG. Ingatkan kepada Allah, ingatkan kepada bahwa kita akan mati, ingatkan bahwa kita akan menemui sakratul maut, ingatkan bahwa kita akan menemui dengan munkar dan nakir, ingatkan bahwa kita akan kembali kepada Allah dalam kondisi sendirian. Kemudian tapi jangan khawatir bagi orang yang sudah bertobat, kemudian memperbaiki amal solehnya, memperbanyak kebaikannya, maka akan ditemani oleh orang-orang, oleh makhluk-makhluk Allah yang baik-baik. Masya Allah, billah. Demikian sahabat yang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Facebook ini, handphone ini menjadi amal kebaikan buat kita, menjadi amal jariah buat kita. Maka dari itu saya hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan ketika saya tidak ada, maka Facebook ini akan menjadi saksi, maka video ini akan menyebar ke seluruh negeri, ke pelosok-pelosok penjuru dunia. Kalimat ini, kata-kata saya yang baik-baiknya mudah-mudahan akan menyebar walaupun saya sudah tiada, akan menyebar, dan sahabat yang ikut menyebarkannya akan mendapatkan ambil bagian dalam usaha dakwah ini. Sahabatku yang berkenan, sebaik-baiknya usaha adalah usaha dakwah, sebaik-baiknya bisnis adalah bisnis bersama Allah. Ya gimana bisnis bersama Allah? Bisnis bersama Allah itu kita jual dunia ini untuk mendapatkan akhirat. Kita jual kebahagiaan dunia untuk mendapatkan bahagia surga. Jangan dibalik. Kita jual akhirat untuk mendapatkan dunia yang sepetek. Aduh, sangat sayang sekali. Yang ada bisnis kita jadikan untuk mengejar kendaraan untuk akhirat, untuk mengejar surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jadikan pekerjaan kita, perdagangan kita, perjualbelian kita untuk menjadi kendaraan kita untuk berjual beli bersama Allah. Allah menyampaikan, wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, maukah aku beritahu perniagaan yang tidak pernah akan kamu rugi selama-lamanya, akan untung selalu. Perniagaan sejenis apa? Bisnis kayak apa yang tidak akan pernah merugi? Yaitu bisnis bersama Allah. Apa itu? Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Yang kedua adalah sampaikan kebaikan kepada banyak orang dan lakukan kebaikan. Hablum minallah wa hablum minan nas. Insyaallah kita semuanya walaupun sakit akan diringankan sakit kita. Ya, karena kalau Allah nggak memberikan pertolongan kepada kita, dikasih sakit sedikit aja sudah sengsara hidupnya. Subhanallah. Tapi orang yang ditolong oleh Allah sakitnya seperti yang ganas, seperti yang repot, kelihatannya sangat mencekam. Tapi yang merasakannya tenang-tenang saja. Malah dia tersenyum. Kenapa? Dalam hatinya ada Allah, dalam hatinya ada mengingat Rasulullah, dalam hatinya ingat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hatinya bahwa seyakin-yakinnya bahwa dalam kondisi sakit adalah Allah sedang menggugurkan dosa-dosanya. Dalam kondisi disakiti, Allah sedang menggugurkan dosa-dosanya dan Allah sedang memberikan pahala dan mengangkat derajatnya. Gimana mungkin akan menggerutu? Gimana mungkin akan marah-marah ketika diberikan sakit? Kalau sudah tahu tujuan sakitnya itu untuk memperbaiki diri kita, untuk memasukkan kita ke surganya Allah. Allahu Akbar. Tapi tetap ikhtiar, tetap kita ikhtiar di jalan yang benar, doanya lanjutkan, ikhtiarnya lanjutkan. Nah itu ikhtiar dan doa akan menjadi pahala buat kita. Sedangkan yang menyembuhkan semata-mata hanya Allah, tanpa obat pun Allah sanggup. Tanpa dokter Allah sanggup menyembuhkan kita. Ya, harus yakin itu. Tanpa dokter, tanpa usaha kita, Allah sanggup menyembuhkan kita. Jangankan cuma menyembuhkan, menghidupkan kembali tulang yang sudah amburadul, yang sudah acak adut. Allah sanggup menghidupkan kembali tulang belulang yang sudah jutaan tahun. Sanggup sekali. Apalagi cuma nyembuhin penyakit panu, apakah cuma nyembuhin stroke, apakah cuma nyembuhin jantung. Tapi tetap ikhtiar,
Tetap kita ikhtiar, tetap kita berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh, dan tetap kita ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebahagiaan yang hakiki, sahabat. Demikian sahabat, mudah-mudahan bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Kalau ada baiknya dari Allah murni, dan kalau ada salahnya dari kebodohan saya pribadi yang sedang belajar, yang sedang memperbaiki diri, yang sedang berhijrah, yang ingin kita sedang berlomba-lomba dalam kebaikan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.